tidak sebentuk korupsi diawali oleh pelanggaran besar. Seringkali ia bermula dari pemberian kecil yang dianggap sebagai bentuk terima kasih. Ketika praktik tersebut biarkan menjadi kebiasaan, integritas ASN perlahan terkikis dan kepercayaan publik pertaruhkan. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan identifikasi kasus gratifikasi di lingkungan rumah tahanan negara sebagai salah satu tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Melalui analisis kasus ini, kami akan kaji keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, mengidentifikasi akar permasalahan, serta merumuskan solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek gratifikasi di lingkungan kerja. Lalu di mana batas antara bentuk ucapan terima kasih yang wajar dengan gratifikasi yang potensi melanggar integritas ASN? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan dalam lingkungan kerja yang memiliki intensitas interaksi pelayanan yang tinggi, seperti di rumah tahanan. Untuk memahami hal tersebut, terlebih dahulu perlu kita melihat latar belakang permasalahan melalui perspektif nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nilai dasar ASN berakhlak merupakan pedoman perilaku yang wajib diterapkan oleh seluruh aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu tantangan dalam mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas adalah adanya potensi praktik gratifikasi yang dapat memengaruhi aktivitas dalam pelayanan publik. Lingkungan rumah tahanan negara memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap praktik gratifikasi karena tugas berinteraksi langsung dengan warga binaan, tahanan, keluarga tahanan, pengunjung maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam beberapa kondisi, pemberian hadiah atau uang seringkali dianggap sebagai bentuk ucapan terima kasih. Padahal apabila berhubungan dengan jabatan dan pelayanan yang diberikan, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Apabila tidak dicegah dan ditangani dengan baik, gratifikasi dapat berkembang menjadi budaya kerja yang tidak sehat, menurunkan integritas petugas, mengganggu kualitas pelayanan, serta merusak citra organisasi pemasyarakat di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui penerapan nilai berakhlak secara konsisten dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Kasus gratifikasi di lingkungan rumah tahanan negara. Contohnya yaitu seorang petugas penjaga tahanan melaksanakan tugas pelayanan kunjungan keluarga warga binaan. Setelah proses pelayanan selesai, salah satu keluarga warga binaan memberi sejumlah uang kepada petugas dengan alasan sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah dibantu selama proses kunjungan berlangsung. Petugas menerima pemberian tersebut tanpa melaporkannya kepada atasan maupun unit pengendalian gratifikasi. Lambat laun, praktik serupa mulai dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga berpotensi menimbulkan perlakuan khusus terhadap warga binaan tertentu yang keluarganya sering memberikan imbalan kepada petugas. Dampak dari kasus tersebut adalah antara lain dampak yang ditimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan, kecemburuan antar warga binaan, menurunkan integritas dan profesionalisme petugas, konflik kepentingan, serta potensi tindak pidana korupsi. Selanjutnya, keterkaitan dengan nilai berakhlak. Kasus gratifikasi di lingkungan rutan berkaitan erat dengan pelanggaran nilai-nilai inti berakhlak yang menjadi pedoman perilaku ASN dalam memberikan pelayanan publik yang berintegritas. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Nilai berorientasi pelayanan mengajarkan ASN untuk memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, tepat, dan adil kepada seluruh masyarakat. Dalam kasus ini, petugas seharusnya melayani keluarga warga binaan sebagai bagian dari tugasnya, bukan karena adanya pemberian uang atau imbalan tertentu. Pelayanan harus tetap sama kualitasnya bagi semua orang. Untuk nilai yang kedua, akuntabel.
Akuntabel berarti setiap ASN harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Ketika petugas menerima uang dan tidak melaporkannya, maka petugas tersebut tidak menjalankan prinsip akuntabilitas. ASN harus berani menolak atau melaporkan gratifikasi sesuai aturan yang berlaku. Nilai yang ketiga, kompeten. Kompeten berarti memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dengan tugas jabatannya. Dalam kasus ini, petugas harus memahami aturan tentang gratifikasi dan mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatannya. Yang keempat, harmonis. Harmonis berarti membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan rekan kerja dengan tetap menjunjung profesionalisme. Hubungan baik dengan keluarga warga binaan tidak boleh diwujudkan melalui pemberian uang atau hadiah, tetapi melalui pelayanan yang ramah, sopan, dan sesuai prosedur. Yang kelima, loyal. Loyal berarti setia kepada negara, organisasi, dan peraturan yang berlaku. Dengan menolak gratifikasi, petugas telah menunjukkan kesetiaannya terhadap nilai organisasi serta menjaga nama baik rumah tahanan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yang keenam, adaptif. Adaptif berarti mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan mendukung budaya kerja yang lebih baik. ASN harus mendukung reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas dengan membiasakan budaya anti gratifikasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk yang terakhir, ada nilai kolaboratif. Kolaboratif berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pencegahan gratifikasi tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi memerlukan kerjasama antara petugas, atasan, unit pengawasan, dan seluruh pegawai agar tercipta lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa gratifikasi merupakan perilaku yang bertentangan dengan seluruh nilai berakhlak. Oleh karena itu, setiap ASN harus menerapkan nilai-nilai berakhlak secara konsisten agar tercipta pelayanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Selanjutnya, analisis penyebab masalah dengan diagram Fishbone. Yang pertama, man, yaitu sumber daya manusia. Kurangnya pemahaman mengenai gratifikasi dan benturan kepentingan. Kedua, kesadaran integritas sebagai pegawai masih rendah. Adanya anggapan bahwa pemberian kecil bukan merupakan pelanggaran. Belum seluruh petugas memiliki keberanian untuk menolak pemberian. Yang kedua, yaitu metode kerja. SOP pengendalian gratifikasi belum dipahami secara menyeluruh. Sosialisasi kebijakan anti gratifikasi belum dilakukan secara berkala. Mekanisme pelaporan belum dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, mesin atau sistem. Pengawasan internal belum berjalan secara maksimal. Monitoring terhadap area pelayanan masih terbatas. Sistem pelaporan belum dikenal oleh seluruh pegawai. Yang keempat, material atau sarana dan media. Kurangnya media edukasi anti gratifikasi, belum banyak tersedia banner, poster, dan media kampanye integritas, dan materi sosialisasi belum diperbarui secara berkala. Yang terakhir, environment atau lingkungan. Budaya pemberian uang terima kasih masih dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Adanya tekanan dari pihak luar yang menginginkan pelayanan khusus. Dan terakhir, lingkungan kerja yang kurang tegas terhadap pelanggaran integritas. 5 hal tersebut adalah masalah utama gratifikasi di lingkungan rumah tahanan negara atau rutan. Yang selanjutnya adalah analisis dampak. Apabila praktik gratifikasi terus terjadi dan tidak segera ditangani,
maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh individu pelaku, tetapi juga organisasi secara keseluruhan. Yang pertama adalah dampak terhadap pegawai, yaitu menurunkan integritas dan moral ASN, menciptakan ketergantungan terhadap pemberian, serta potensi sanksi disiplin dan pidana. Yang selanjutnya adalah dampak organisasi, yaitu menurunkan kredibilitas rumah tahanan negara, menghambat pencapaian zona integritas menuju BBK, dan mengurangi kepercayaan publik. Dan selanjutnya adalah dampak terhadap masyarakat, yaitu menciptakan persepsi bahwa pelayanan bisa dibeli, menimbulkan ketidakadilan layanan, dan menurunkan kepuasan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dampak. Secara keseluruhan, gratifikasi menurunkan kepercayaan publik dan merusak tatanan pelayanan yang adil dan profesional. Tentang alternatif solusi yang diusulkan ini adalah strategi komprehensif. Ada 3 pendekatan, yaitu preventif, detektif, dan korektif. Yang pertama, pendekatan preventif itu dilakukan untuk mencegah terjadinya gratifikasi sejak awal, yaitu melalui proses sosialisasi, penguatan nilai berakhlak, pemasangan media edukasi, kemudian peningkatan pemahaman pegawai mengenai aturan dan kode etik. Kemudian yang kedua, detektif. Pendekatan detektif ini bertujuan untuk mendeteksi potensi pelanggaran secara dini juga. Kegiatannya meliputi pengawasan internal, monitoring pelaksanaan tugas, kemudian penyediaan saluran pengaduan, serta evaluasi berkala. Kemudian ada korektif. Pendekatan korektif ini dilakukan apabila ditemukan pelanggaran. Langkah yang diambil itu berupa tindak lanjut laporan, pemeriksaan pemberian sanksi sesuai ketentuan, serta perbaikan sistem dan prosedur agar kejadian serupa tidak terulang. Next. Kemudian yang terakhir di slide ini itu menekankan pentingnya komitmen ASN dalam menolak gratifikasi guna mewujudkan rutan yang berintegritas. Gratifikasi dapat memengaruhi objektivitas dan profesional pegawai, sehingga harus dicegah sejak dini melalui penguatan integritas dan budaya kerja yang baik. Yang pertama, ini ada fondasi pencegahan gratifikasi. Pencegahan gratifikasi dimulai dari pemahaman bahwa setiap ASN itu wajib memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nilai-nilai berakhlak menjadi fondasi utama dalam membangun sikap tersebut, sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua, tanamkan nilai berakhlak. Selain pemahaman aturan, pencegahan gratifikasi ini juga memerlukan penerapan nilai-nilai berakhlak dalam setiap pelaksanaan tugas. Integritas individu, pengawasan yang melekat, serta budaya kerja yang transparan dan akuntabel akan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari korupsi dan gratifikasi. Nah, oleh karena itu, komitmen menolak gratifikasi dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak ini, kita dapat mewujudkan rutan yang profesional, terpercaya, dan berintegritas. Nah, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai identifikasi kasus, yaitu gratifikasi di lingkungan rumah tangga. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman serta menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum.